Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama saya Hani Hanifah. Saya adalah mahasiswa semester 7, jurusan Teknologi Pangan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teknologi fermentasi dalam dunia pangan. Dalam hal ini, saya mengambil salah satu jurnal dengan judul Produksi Asam Sitrat oleh Aspergillus niger pada kultivasi media cair. Fermentasi telah ada pada zaman dahulu kala. Fermentasi merupakan proses katabolisme atau pemecahan substrat menjadi produk untuk menghasilkan energi yang disebut ATP. Proses fermentasi terbagi menjadi dua, yaitu kultivasi media cair dan kultivasi media padat. Pada pembahasan kali ini, kita akan menjelaskan mengenai proses fermentasi menggunakan media cair atau kultivasi media cair. Asam sitrat merupakan asam organik yang banyak digunakan dalam industri makanan, minuman, farmasi, kosmetik, pertanian, dan kimia. Asam sitrat merupakan produksi komersial yang sangat penting di dunia. Di Indonesia, 65% konsumsi asam sitrat berada di industri makanan dan minuman, 20% berada di industri deterjen rumah tangga, dan sisanya berada di tekstil, farmasi, kosmetik, dan lainnya. Wah, asam sitrat ternyata banyak sekali kegunaannya. Kira-kira kenapa menggunakan asam sitrat? Asam sitrat disukai karena kelarutannya yang relatif tinggi, tak beracun, dan menghasilkan rasa asam yang disukai. Keuntungan lainnya diantaranya sebagai pengawet, penjaga kerusakan warna dan aroma, menjaga turbiditas, penghambat oksidasi, penginvert sukrosa, penghasil warna gelap pada kembang gula, jam, dan jelly, serta pengatur pH. Aspergillus niger merupakan mikroorganisme utama yang digunakan di industri untuk produksi asam sitrat karena menghasilkan lebih banyak persatuan waktu dan juga kemampuan untuk memproduksi asam sitrat dari bahan yang murah. Menurut Papagiani, menyebutkan secara teori, produksi asam sitrat menggunakan Aspergillus niger dapat menghasilkan rendemen sebanyak 70%. Dalam percobaan praktikumnya terdiri dari 3 bagian. Yang pertama mikroorganisme, yang kedua medium propagasi, yang ketiga medium fermentasi. Mikroorganisme yang digunakan adalah Aspergillus niger. Dalam medium propagasi terdapat bahan-bahan yang harus dilarutkan dalam aqueous dengan pH yang diatur menjadi 6. Pada medium fermentasi juga bahannya diatur dengan pH 6. Proses fermentasi asam sitrat merupakan salah satu cabang bioteknologi yang memanfaatkan agen biologis atau mikroba, antara lain jamur. Proses fermentasi tersebut terdiri dari 2 tahap, yaitu fase pertumbuhan miselium dan fase pertumbuhan produk. Media fermentasi untuk produksi asam sitrat terdiri dari nutrien yang dibutuhkan untuk pertumbuhan mikroba, terutama sumber karbon, unsur kelumit, trace element, nitrogen, dan fosfor. Juga diperlukan air dan udara. Produksi asam sitrat dapat dilakukan melalui permukaan, surface fermentation, maupun fermentasi terendam, submerged fermentation. Asam sitrat secara alami merupakan produk metabolisme primer, tidak diekspresikan oleh mikroorganisme dalam jumlah yang cukup berarti. Penggunaan Aspergillus niger dapat menekan produk-produk samping yang tidak diinginkan seperti asam oksalat, asam isositrat, dan asam glukonat. Pemilihan bahan baku perlu diperhatikan agar yield yang didapatkan tinggi, yaitu bahan dengan kandungan gula total tinggi. Proses produksi asam sitrat dengan kultivasi cair diperlukan adanya sumber karbon, nitrogen, dan mineral. Menurut Dulmich dan Rhodes, karbon adalah bahan utama untuk mensintesis sel baru atau produksi sel. Sumber karbon yang digunakan selama proses kultivasi adalah gula pasir. Sumber nitrogen yang digunakan selama proses kultivasi adalah H42SO4. Hasil dari praktikum, terjadi penurunan pH selama waktu kultivasi, mengindikasikan terbentuknya asam sitrat dalam kultivasi cair. Produksi asam sitrat meningkat selama proses fermentasi.
dan maksimum pada hari keempat. Pada hari kelima, produksi asam sitrat mengalami penurunan, bisa diindikasikan sebagai kematian mikroba. Penurunan tersebut disebabkan karena berkurangnya substrat dan nutrien yang diperlukan mikroba dalam memproduksi asam sitrat. Dalam proses fermentasi dibatasi oleh ketersediaan beberapa unsur kelumit, fosfor, mangan, dan zinc. Jika pH lebih tinggi, menyebabkan pembentukan asam-asam oksalat dan glukonat dalam jumlah banyak. Karenanya, pengendalian kondisi proses secara cermat merupakan persyaratan untuk mempertahankan keteraturan metabolik dan mendukung pembentukan asam sitrat yang lebih banyak. Kondisi yang sesuai tersebut memungkinkan stimulasi glikolisis untuk penyediaan aliran karbon yang tidak terbatas ke dalam metabolisme antara. Akumulasi sitrat selanjutnya tergantung pada pemasokan oksaloasetat. Penurunan bobot biomasa kering terjadi karena mulai berkurangnya substrat, sehingga sel-sel Aspergillus niger mengalami kekurangan sumber makanan dan energi untuk pertumbuhan dan perkembangannya. Pengukuran gula sisa bertujuan untuk mengetahui keberadaan substrat pada kultivasi. Hal ini mengindikasikan bahwa gula telah dikonsumsi mikroba. Kesimpulan dari praktikum, semakin tinggi jumlah biomasa yang dihasilkan, maka akan menurunkan jumlah asam sitrat yang dihasilkan. Semakin tinggi konsentrasi nutrisi, maka jumlah asam sitrat yang dihasilkan akan semakin tinggi. Sekian video pemaparan dari saya. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.